Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni dengan NIM 60800119017 dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemusnahan sampah. Bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan diklasifikasikan menjadi 1. Open dumping, 2. Composting, 3. Sanitary landfill and controlled landfill, 4. Incinerating, 5. recycling. Open dumping, jenis pembuangan akhir yang paling sederhana dan paling mudah, yaitu penyediaan suatu lokasi terbuka dan sampah dibuang begitu saja. Cocok untuk sampah hasil sapuan jalan, abu, dan benda-benda yang dapat dibakar. Lokasi pembuangan tersebut ini hendaknya dipilih pada tempat yang agak rendah agar debu-debu maupun sampah dari jalan dapat dipadatkan. Perlu diperhatikan agar tanah kedap air untuk menjadi cairan limbah yang timbul tidak sampai merambat jauh ke tempat lain, dibawa oleh aliran air tanah. Potensi pencemaran lingkungan dari sistem overdumping. Bila dicampur dengan sampah organik, maka tempat ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan seperti bau yang tidak sedap, kebakaran berkumpulnya lalat, nyamuk dan tikus, serta dapat menjadi sumber penyakit menular. Akibat pembusukan sampah ini akan timbul cairan limbah. Sering terjadi di kota-kota besar pembuangan sampah seperti ini. 2. Composting didefinisikan sebagai suatu proses dekomposisi atau penguraian secara biologis dari senyawa-senyawa organik yang terjadi karena adanya akibat mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu. Merupakan salah satu metode pengolahan sampah organik menjadi material baru seperti humus yang relatif stabil dan lazim disebut kompos. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan: 1. Bakteria, 2. Actinomycetes, 3. fungi. Syarat-syarat lokasi landfill: 1. Batas lokasi, 2. Ketersediaan lahan atau termasuk untuk penyangga, 3. akses, 4. kondisi tanah dan topografi, 5. kondisi klimatologi, 6. hidrologi air permukaan, 7. kondisi geologi dan hidrologi, 8. kondisi lingkungan lokal atau umumnya landfill terletak di daerah yang jauh dari permukiman. Mekanisme pelaksanaan landfill: 1. Sampah dimasukkan ke dalam lubang, dipadatkan atau dikomposes dan ditutup dengan tanah. 2. Mengurangi jumlah tikus lalat. 3. mengurangi bahan pembakaran. 4. mengurangi bau. 5. mengurangi bahan pencemaran air permukaan dan air tanah. 6. Sistem baru dilengkapi dengan pengumpulan air lindi dan gas yang dihasilkan. Ini contoh gambarnya. Dapat dilihat sampah-sampah ditanam di bawah tanah. Kekurangan sistem sanitary landfill: timbulnya gas yang dapat menyebabkan seperti metan, H2S, NH3 dan lainnya. Pencemaran udara:
gas H2S dan NH3 walaupun jumlahnya sedikit namun dapat menyebabkan bau yang tidak enak sehingga dapat merusak sistem pernafasan tanaman yang membuat tanaman kekurangan gas oksigen dan akhirnya mati. Terjadinya kebakaran pada landfill. Kontaminasi air tanah atau aquafen oleh leakage dan sisa-sisa tanah yang berkontaminasi. Timbulnya masalah lingkungan seperti bau, sumber penyakit, dan polusi udara. 4. Incineration. Metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran dipakai secara luas di negara-negara maju kelebihan. Merupakan sistem pengolahan sampah tingkat tinggi. Sistem ini dapat mengolah berbagai jenis sampah. Kekurangan sistem insinerator menghasilkan abu kurang lebih 15% dan gas memerlukan penanganan lebih lanjut. Gas yang dihasilkan dari pembakaran dengan menggunakan alat ini dapat mengandung gas pencernaan berupa NOx, SOx, dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dapat menimbulkan air kotor saat proses pendinginan gas maupun proses pembersihan insinerator dari abu maupun terak. Kualitas air kotor dari instalasi ini menyebabkan COD meningkat dan pH turun. Memerlukan biaya yang besar dalam perjalanan insinerator. Penggunaan pemusnahan insinerator sampah ini tidak dapat berdiri sendiri dalam tetapi masih memerlukan landfill guna membuat sisa pembakaran. 5. Recycling. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi produk baru atau berbeda dari semula. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan karena tidak semua sampah dapat didaur ulang. Recycling. Dalam kaitannya dengan life cycling, perlu diingat bahwa recycling adalah kegiatan industri yang juga membutuhkan energi dan dapat mencemarkan lingkungan. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang yaitu kertas, plastik, logam. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.